Selamat mendengarkan. Firasat Zian sudah sangat buruk sejak Yuda menghalanginya. Kini matanya dibuat memanas dengan apa yang terjadi di ruangannya. Sejak pagi hati Zian benar-benar damai. Dan mendadak kacau ketika masuk ke ruangannya. Natalia! Suara Zian bahkan terdengar hingga keluar. Yuda segera bertindak agar mereka yang berada di lantai yang sama untuk pergi lebih dulu. Kali pertama Zian membentak istrinya begitu. Dia yang terkenal halus, jika terhadap pasangan kini terlihat berbeda. Gila, obatmu habis atau kenapa? Tanya Zian menatapnya tajam dan mengguncang tubuh Natalia hingga bahu wanita itu terasa sakit. Semalam kemana? Tanya Natalia menuntut penjelasan. Setelah pulang dari klub malam itu, Natalia mendadak gundah. Kekhawatiran serta ketakutan mencekam dirinya. Terlepas dari fakta yang dia temui itu Zian atau Zian, dia tetap takut. Terlebih lagi Zian tidak bisa dihubungi hingga 3 hari. Biasanya sekalipun pergi Zian akan memberi kabar pada asisten rumah tangganya. Akan tetapi kali ini dia benar-benar menghilang tanpa memberikan titik terang sedikit pun. Penting bagimu? Jawab aku Zian. Sungguh, dia sebenarnya ingin memastikan yang dia temui di klub itu adalah Zian atau bukan. Beberapa luka yang kini sudah mengering membuat dia semakin kalut, lantaran mengingat pria yang dia temui malam itu juga mengalami luka dan lebam di wajahnya. Cih, tumben sekali bertanya seperti itu. Zian bersandar ke meja, seraya menghela napas panjang. Dia harus meredam kemarahan dan hati-hati dalam bicara, walau jujur saja dia ingin sekali menampar wanita di hadapannya ini. Selama dia hidup, baru kali ini seseorang berani menghancurkan tempatnya. Ruangan kerja Zian yang begitu tertata, rusak begitu saja akibat perbuatan Natalia. Entah apa yang dia cari hingga dokumen dan seluruh berkas penting di ruangannya, kacau persis kapal pecah. 3 hari Zian tanpa kabar, setidaknya izin padaku. Izin padamu untuk apa? Aku sudah minta izin mama. Kamu lupa, dalam pernikahan kita tidak boleh mencampuri urusan pribadi. Zian ingin sedikit menegaskan, siapa tahu Natalia lupa dengan kesepakatan yang dia ciptakan sendiri awal menikah. Selama ini dialah yang egois, dan Zian membebaskannya lantaran malas untuk terlalu peduli. Namun kali ini tampaknya Natalia mulai melanggar kesepakatannya sendiri. Kamu tidak punya wanita lain kan, Zian? Akhirnya pertanyaan yang mengganggu dirinya sejak malam itu terungkap juga. Natalia mendadak bergetar sebenarnya. Luka dan lebam di wajah Zian membuatnya mendadak yakin dengan ucapan Ziani. Kemungkinan terkait Zian yang memiliki wanita idaman lain besar sekali. Coba ulangi pertanyaanmu. Zian khawatir telinganya salah dengar. Ini adalah kali pertama Natalia mempertanyakan hal semacam ini. Pria itu bahkan tergagah setelahnya. Andai saja Sheila yang bertanya mungkin dia akan berdebar. Namun perasaan itu sama sekali tidak ada kala mendengarnya dari Natalia. Perubahan Zian begitu jelas, walau memang sebenarnya mereka terbiasa berdebat jika hanya berdua. Akan tetapi kali ini Natalia merasa berbeda, dan ketakutan akan Zian berkhianat sebagaimana yang dia lakukan tiba-tiba saja menyeruak. Kamu datang hanya untuk mempertanyakan hal itu? Zian ingin sekali marah. Andai bukan wanita sudah benar-benar dia hajar persis Zian. Jika sudah begini, siapa yang akan direpotkan selain Yuda? Zian tidak mau siapapun masuk dan menyentuh berkas penting itu sembarangan. Hal itu juga berlaku untuk mainan-mainan yang dia simpan di laci mejanya. Natalia mengepalkan tangannya. Pikiran tentang wanita lain begitu mengusiknya. Akan tetapi dia sudah pastikan tidak ada hal mencurigakan di ruangan ini. Di meja kerja Zian hanya ada foto pernikahan mereka. Jika memang benar Zian memiliki simpanan, pasti sudah dia temukan, pikir Natalia. Pergilah sebelum aku benar-benar marah. Kali pertama Zian tidak mengantar Natalia baik-baik keluar. Tampaknya dia memang salah, karena ruangannya sudah dibuat kacau begini. Akan tetapi sama sekali Natalia tidak menyesal, sekalipun sudah membuat kepala suaminya sakit sekali. Awas saja sampai berani selingkuh dariku, Zian. Zian terbahak dalam hatinya, sampai berani katanya. Terlambat. Sudah Zian lakukan. Dia sudah menyalakan api, dan tidak akan pernah dia padamkan. Oh iya, aku dengar-dengar kamu kemarin mabuk di klub malam. Benar begitu? Tanya Natalia sebelum dia keluar dari ruangan Zian. Dia tidak memiliki keberanian untuk mengungkapkan yang sebenarnya. Jujur saja, dia khawatir jika Zian sampai tahu ulahnya di hari pemakaman Ibra. Pasti Zian kian marah. Zian tampak berpikir,
Dia menatap mata Natalia yang tampak serius bertanya. Kamu melihatku? Kenapa kita tidak pulang bersama malam itu? Mata Natalia membulat sempurna kala Xian mengatakan hal itu. Dadanya berkecamuk dengan sejuta perasaan yang tidak bisa dia jawab. Menyesal sekali dia bertanya hal itu. Jika benar itu Xian, artinya sang suami tidak sepolos itu, pikirnya. Bukan aku, tapi temanku. Jawab Natalia gugup dan takut sekali kali ini. Temanmu? Mungkin juga. Aku jadi lupa karena terlalu mabuk malam itu. Opa membuatku gila ternyata. Natalia tidak lagi berani berucap. Dia berlalu pergi dan meninggalkan Xian yang kini tersenyum miring. Mudah sekali menjebaknya, hanya dengan sebuah kalimat konyol begitu sudah gentar. Padahal sekalipun Natalia mabuk dan pesta semalam pasca Ibra pergi, sama sekali Xian tidak peduli. Xian masih di sini. Apa lambungnya tidak bocor minum terus-menerus? Umpat Xian kala Natalia sudah benar-benar pergi. Saat ini yang dia pikirkan justru Xian, saudara kembarnya. Bingung juga bagaimana dia bertahan hidup dengan mempertahankan kehidupan yang begitu. Walau Xian sudah berusaha mengintai keberadaan Xian, tanpa seizin Mikhail, sama sekali tidak ada yang Xian temukan tentang Xian. Entah bagaimana pria itu bersembunyi hingga dunia seakan menganggapnya benar-benar mati. Yuda! Di luar sana Yuda ketar-ketir kala mendengar suara Xian. Sejak tadi dia merutuki kehadiran wanita itu. Kini Yuda benar-benar ingin menghilang dari bumi setelahnya. Kau Tuli, kenapa bisa ampas tahu itu masuk ke ruanganku? Ampas tahu, sejenak Yuda terdiam. Sejak kapan Xian memberikan julukan penghormatan pada Natalia, yang biasanya diperlakukan sebaik itu oleh Xian? Maaf Pak, saya sudah berusaha, tapi tidak mampu berbuat lebih, karena ketika Nona Natalia masuk, dia menghancurkan ruangan Anda tanpa sisa. Jelas Yuda masih berusaha terlihat tenang meski jantungnya seakan berhenti berdetak. Bantu aku merapikan ini. Jalan-jalan merepotkan. Kenapa dia harus hidup? Dan kenapa juga Papa memilih monyet itu sebagai istriku? Yuda mulai menebalkan telinganya. Ini adalah permulaan, dan biasanya Xian memang akan mengomel dengan melontarkan kata-kata mutiara di saat marah. Tanpa banyak kata, Yuda kembali menata ruangan itu, demi membuat amarah bosnya sedikit mereda. Jika biasanya Sheila akan turut merasakan kekesalan Xian, kali ini wanita itu selamat. Yuda, Panggil Xian di tengah kesibukan mereka yang masih merapikan tempat itu. ada apa Pak? Jika Anda lelah, saya bisa bereskan sendiri. Anda duduk saja Pak. Seharusnya dari tadi, akan tetapi Yuda tidak punya keberanian untuk mengutarakan niat baiknya, karena memang Xian luar biasa mengerikan jika sedang dalam keadaan emosi begini. Kelamaan. Apa tidak sebaiknya hubungi sekretarisku saja? Raut wajah Yuda sontak berubah. Dia paham isi otak Xian. Sejak dahulu Xian paling anti jika dokumen penting tersentuh tangan orang asing. Apalagi hanya seorang sekretaris baru seperti Sheila. Bilang saja istri Pak, istri. Hal itu hanya bisa Yuda utarakan dalam batinnya. Mana mungkin dia berani mengungkapkannya secara gamblang. Tentu saja dia masih sayang nyawa. Pria itu melihat ke arah Xian dengan maksud kembali mempertanyakan keinginan bosnya. Terserah Anda saja Pak. Jika memang ingin maksudnya Nona Sheila datang ke kantor, maka saya akan hubungi. Ujar Yuda gugup, hampir saja dia salah sebut. Di kantor dia tetap Sheila yang kau ketahui Yuda. Jangan membuatnya mendapat fitnah akibat perbuatanku. Paham? Xian bukan tidak ingin segera mengakui Sheila di hadapan publik. Hanya saja, dalam hal ini banyak yang dia pertimbangkan dan tidak mau gegabah. Jika nanti sampai tercium media, jelas Natalia akan dianggap sebagai korban dan Xian pelakunya. Jika sampai hal itu terjadi, maka Sheila yang akan menjadi titik permasalahan. Xian sudah memikirkan ini sejak awal memutuskan pernikahannya dengan Sheila. Saat ini dia hanya bisa berusaha menjaga Sheila sampai nanti pernikahannya dengan Natalia usai dan rusak akibat ulah sang istri, bukan dirinya. Yuda, bisa kau selidiki kehidupan Natalia di luar sana? Kali pertama Xian meminta hal semacam itu. Biasanya pria itu tidak peduli apapun terkait Natalia dan dunia kerjanya. Yuda yang mendengar jelas saja semangat, karena dari awal hubungan mereka, dia penasaran dan ingin mengorek kehidupan Natalia. Sayangnya, pria itu mengatakan tidak perlu, karena hal itu buang-buang waktu. Anda mulai cemburu? Cemburu kepalamu. Aku hanya ingin tahu saja, demi masa depanku bersama Sheila. Lakukan dengan benar. Kau sayang Sheila kan? Mata Yuda membulat sempurna kalau mendengar ucapan Xian. Apa tadi? Sayang Sheila. Astaga. Yuda bahkan lupa jika Xian kerap memata-matai karyawannya.
Tidak perlu dijawab, matamu sudah jelas mengatakan iya. Maka dari itu, lindungi istriku dengan baik. Kau tahu sendiri seburuk apa Natalia. Ungkap Zean serius dan dia menangkap secepis kesedihan dalam diri Yuda. Kampret, bos sedang mengejekku atau bagaimana? Entah dari mana Zean mengetahui jika Yuda menaruh hati pada wanita cantik itu. Apa mungkin karena Zean kerap mengintai Yuda, menenangkan Sheila? Pikir pria itu. Baik pak. Tanpa Zean perintahkan, Yuda sudah lakukan. Andai dia tidak memikirkan nasib Zean dan Sheila, tentu saja dia akan memberitahukan yang sebenarnya ketika Zean mencari tahu di mana Zean kemarin-kemarin. Namun dia memilih berbohong kepada orang tua, dan tentu dosa Yuda bertambah banyak malam itu. Keduanya kembali merapikan ruang kerja Zean. Beberapa mainan yang dia gunakan untuk menghibur diri bahkan hancur. Padahal itu adalah mainan sejak dia remaja, dan dengan mainan itu Zean merasa terus bersama Sean sekalipun mereka terpisah cukup jauh. Yuda, bisakah Superman ini kau perbaiki? Tangannya lepas. Ingin sekali Yuda mengejek bosnya. Akan tetapi pria itu paham alasan Zean membawa serta beberapa mainan semacam itu hingga ke kantornya. Coba saya lihat, sepertinya bisa. Hanya sebuah action figure memang, tapi percayalah, Zean sangat menyayanginya. Benda itulah yang membuat rindunya kepada Sean sedikit terobati. Kini justru dihancurkan oleh Natalia hanya karena amarahnya. Tapi saya tidak janji, ada baiknya beli baru saja. Yang mereka jual bukan milik Sean, jadi percuma. Jawab Zean kemudian menghela napas panjang. Hal itu membuat hati Yuda pura-poranda. Nyatanya Zean masih tetap pria hangat yang selalu mengutamakan saudaranya. Oh ya, foto itu buang ke kotak sampah. Kenapa bisa aku tidak menyadarinya? Kesal Zean sebal sendiri dan memijat pangkal hidungnya. Menyesal sekali dia tidak mengizinkan Sheila ikut kerja dengannya hari ini. Mau diganti foto Anda bersama istri muda? Tanya Yuda sedikit bercanda, dan hal itu sontak membuat Zean mendesis pelan. Kau mengejekku? Tentu saja tidak. Ini pertanyaan serius. Tidak punya. Foto kami menikah ada di ponsel Pak RT sepertinya. Jawab Zean usai mengingat-ingat proses pernikahannya waktu itu. Waduh, buruan ambil pak. Nanti diedit foto kalian bahaya. Maksudmu? Tanya Zean mengerutkan dahi dan mendadak sebal mendengar ucapan Yuda. Wajah Anda diganti wajahnya nanti, terus dipajang di kamarnya. Cih, kau pikir aku anak kecil percaya dengan hal semacam itu, ha? Dia terlihat garang, tapi hatinya mendadak berpikir hingga tiba-tiba berlari keluar tanpa mengatakan apapun pada Yuda. Bersambung.